Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dan berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai konsep dasar dari ekonomi kreatif. Konsep dasar ekonomi kreatif. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar ya, agar kita bisa memahami ya, sejarah dari ekonomi kreatif, baik sejarah dunia maupun sejarah di Indonesia mengenai perkembangan ekonomi kreatif. Diharapkan hari ini juga kita akan belajar sehingga kita mampu menjelaskan mengenai konsep ekonomi kreatif, hubungannya dengan industri kreatif dan dengan produk kreatif. Ya, diharapkan juga pada kesempatan kita saat ini ketika kita selesai belajar, kita akan tumbuh semangat untuk berperan ya dalam pengembangan ekonomi kreatif, mendukung tujuan ekonomi kreatif. Sejarah ekonomi kreatif di dunia, kalau kita melihat gelombang ya konsep ekonomi, ada pergeseran gelombang. Diawali gelombang ekonomi agraris. Ekonomi agraris setelah ekonomi pertanian. Awal-awal kehidupan manusia, kebutuhannya masih kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan primer, ya, kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, yang berhubungan dengan pakaian, ya, makanan, dan tempat tinggal. Yang dibuat masih sangat sederhana, masih mengandalkan dari alam. Awal-awal kehidupan manusia, kalau kita belajar mengenai sejarah ya, manusia, bahwa manusia awalnya itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan makannya dia harus berburu. Ya, berburu. Kalau berburu sumber makanan hewaninya sudah berkurang, sumber makanan hayati atau tanamannya sudah berkurang, dia akan berpindah. Hidupnya nomaden. Lalu mulai berpikir, bagaimana caranya menjinakkan hewan atau binatang buruan ini? Ya, mulailah beternak. Buah-buahan, tanaman mulai ditanam, mulai dicocok tanam. Akhirnya manusia menetap. Yang awalnya ya hidup berpindah-pindah, pakainya masih sederhana, ya ketika menetap pakainya mulai lebih ada beberapa pembaruan ya tempat tinggalnya ya dari awalnya hanya mengandalkan dari gua-gua mulai dibuat rumah-rumah ya ini berlangsung cukup lama tapi kebutuhannya masih kebutuhan sederhana untuk memproduksi kebutuhan ini masih diproduksi oleh tenaga manusia. Lalu ada revolusi, ada perubahan yang sangat drastis sekali. Kita kenal pada abad 16 itu revolusi industri. Ketika banyak ditemukan mesin-mesin. Nah, mesin ini mengganti peran tenaga manusia. Nah, kita sering mendengar tenaga manusia diganti oleh tenaga mesin. Yang menguasai ya, faktor-faktor produksi, yang menguasai modal, kapital, kaum kapitalis, dia yang menguasai ekonomi. Jadi konsep ekonomi dari ekonomi agraris pertanian ini bergeser ya, ke konsep ekonomi industri. Yang memiliki modal, kaum kapitalis, dia kaya, semakin kaya sebaiknya. Sebaliknya para buruh yang dikenal dengan kaum proletar, yang tenaganya digantikan oleh tenaga mesin, dia akhirnya nggak punya pekerjaan, nggak punya sumber pendapatan, miskin semakin miskin. Juga ada ketimpangan ya, ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada ketimpangan, ada gap, ada kelas-kelas sosial. Kelas kaum kapitalis yang hidupnya seperti borjuis,
kaum buruh proletar. Maka sempat ada perlawanan ya, konsep Karl Marx yang bercita-cita. Mengapa harus ada kelas-kelas sosial? Kenapa di masyarakat atau kehidupan manusia hanya satu kelas saja kan? Ya. Kenapa nggak harus satu kelas saja? Kenapa harus ada kelas-kelas sosial? Cita-cita Karl Marx para kaum sosialis untuk mewujudkannya dengan jalan komunis. Ada pertentangan pada abad ke-16. Tapi gelombang ekonominya pada saat itu adalah gelombang ekonomi industri. Lalu seperti gelombang ya, gelombang bergeser dari ekonomi industri bergeser ke ekonomi informasi. Siapa yang menguasai informasi? Dia yang menguasai ekonomi. Perkembangan teknologi, ya, informasi yang sangat cepat. Kalau dulu ya, untuk berkirim surat dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu negara ke negara lain, membutuhkan waktu. Karena masih sifatnya manual dikirim. Ya, yang ngirim orang menggunakan darat. Tapi dengan ditemukannya teknologi informasi, kita bisa real time. Dalam waktu itu kita bisa bertelepon ya, kita bisa menatap secara langsung dengan hitungan detik atau sekian detik. Siapa yang menguasai teknologi informasi, siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai ekonomi pada gelombang ekonomi informasi. Dan bergeser lagi ke ekonomi kreatif. Ini awal tahun 2000-an ya. Kita kenal ekonomi kreatif. Sebuah konsep ekonomi baru. Karena konsep ekonomi sebelumnya, ekonomi agraris, ekonomi industri, dan ekonomi informasi itu membutuhkan sumber daya alam. Konsep ekonominya ya, digerakkan oleh model berupa uang, berupa barang, berupa sumber daya alam. Tapi kalau ekonomi kreatif, konsep ekonomi yang menggerakkannya dengan ide gagasan kreativitas, inovasi, imajinasi yang ada pada diri manusia, sumber daya manusia yang sifatnya tak terbatas, tidak seperti konsep ekonomi lama yang mengandalkan motonya harus berupa uang, harus berupa barang, sumber daya alam yang susah untuk dapat diperbarui. Jadi inilah sejarah ekonomi kreatif di dunia. Sedangkan sejarah ekonomi kreatif di Indonesia ya kita kenal itu pada saat pemerintahannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang beliau terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. Pada tahun 2015 beliau memperkenalkan mengenai konsep ekonomi kreatif. Karena mengetahui bahwa negara-negara lain seperti Inggris, seperti Australia, Amerika, mengandalkan ekonomi kreatif. Nah, Bapak SBY melalui menterinya, Menteri Perdagangan pada saat itu, Ibu Maria Elka Pangestu, menggerakkan aktor-aktor untuk mengembangkan ekonomi kreatif, terutama di jajaran Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Dan Bapak SBY punya komitmen yang sangat kuat untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Membuat desain visi misi ekonomi kreatif pada tahun 2025. Nah, ketika beliau digantikan oleh Bapak Jokowi, yang beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2014, hanya berselang 3 bulan, tepatnya pada bulan Januari tahun 2015, beliau mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Jadi Pak Jokowi membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab mengembangkan ekonomi kreatif, yang langsung ada di bawah Bapak Presiden. Ya, pada saat itu. Ini merupakan juga komitmen ya, ketika beliau mencalonkan diri menjadi presiden, salah satu visi misinya adalah mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, jadi akhirnya berkembanglah ekonomi kreatif di Indonesia.
Ada 16 subsektor industri kreatif yang dikembangkan. Salah satunya ada ekonomi kreatif di bidang kuliner, di bidang fashion, di bidang film, di bidang musik, ya, di bidang seni kriya, seni interior, ya, dan lain sebagainya. Ketika beliau ketika beliau terpilih pada periode selanjutnya, pada tahun 2019, peran pengembangan ekonomi kreatif dialihkan, dibuat kementerian khusus, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Ya, yang saat ini di tahun 2020, tahun 2021, menterinya adalah Bapak Sandiaga Uno, yang masih sangat muda, ya, salah satu pengusaha sukses di Indonesia, mengembangkan ekonomi kreatif, bahkan ya sudah sampai ke New York. Sekarang ketika kita sudah tahu mengenai sejarah ekonomi kreatif, sekarang apa definisi dari ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif itu apa? Seperti dijelaskan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2013, mengatakan bahwa ekonomi kreatif itu adalah era ekonomi baru. Era di mana konsep ekonomi ini mengutamakan informasi dan kreativitas sebagai sumber daya manusia, sebagai faktor produksi utama dalam kegiatannya. Jadi faktor utama pendorong ekonomi adalah kreativitas dan informasi yang dimiliki oleh seorang. Jadi mengutamakan kreativitas, inovasi, gagasan sebagai sumber atau faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Lalu ada definisi lagi, ekonomi kreatif itu sebagai konsep yang berkembang, yang dibangun di atas interaksi antara kreativitas, ide-ide, kekayaan intelektual, pengetahuan dan teknologi. Ekonomi kreatif ini didasarkan pada penggunaan imajinasi, kreativitas untuk meningkatkan nilai dari suatu produk, apakah itu berbentuk barang atau berupa jasa. Itulah ekonomi kreatif. Sebuah konsep ekonomi baru di mana ide, gagasan, kreativitas, imajinasi sebagai faktor utama dalam menggerakkan ekonomi tersebut. Nah, sekarang apa hubungannya dengan industri kreatif? Kalau industri kreatif, menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2013 mengatakan industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu atau kelompok atau perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi, daya cipta individu tersebut. Jadi kalau ekonomi kreatif itu adalah konsepnya, industri kreatif itu adalah kegiatannya. Kegiatan yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu maupun kelompok atau perusahaan untuk menciptakan sebuah produk yang kreatif. Noyes Paris Allen mengatakan pada tahun 2011 bahwa industri kreatif itu merupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari individu yang kreatif, yang memiliki keterampilan, bakat dan potensi imajinasi intelektual dalam menciptakan sebuah produk. Kalau kita kaitan kepada produk kreatif, pengertian atau definisi dari produk kreatif itu adalah kemampuan untuk melahirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali tidak ada atau sudah ada dimodifikasi. Ada sesuatu yang baru di sini. Ada nilai kreativitas, ada nilai inovasi dengan menggunakan imajinasi, ide, gagasan dalam melahirkan sebuah produk. Hawking tahun 2001 mengatakan bahwa produk kreatif sebagai barang,
jasa, atau pengalaman ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas. Ya. Dengan karakteristik menjadi pribadi baru dan bermakna. Ada sesuatu makna dalam produk yang baru tersebut. Ada nilai tambah. Ya, jadi kalau kita hubungkan pengertian atau definisi dari konsep ekonomi kreatif, industri kreatif, dan produk kreatif. Jika ekonomi kreatif jika ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi, konsep ekonomi baru yang mengintensifkan ide gagasan, kreativitas sebagai modal utama dalam kegiatan ekonominya, maka industri kreatif adalah kegiatannya. Kegiatan memanfaatkan ide gagasan kreativitas untuk memproduksi barang atau jasa. Dan produk kreatif ini adalah barang atau jasa kreatif yang dihasilkan dari industri kreatif. Jadi konsep ekonomi kreatif adalah konsepnya, industri kreatif adalah kegiatannya, produk kreatif itu adalah yang dihasilkan. Sekarang kenapa Indonesia penting untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Karena dengan ekonomi kreatif ini, apalagi ini di masa pandemi COVID-19, ini merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena sumber daya manusia yang ada pada diri manusia, sumber daya manusia yang berupa ide gagasan, kreativitas, inovasi, imajinasi, itu sifatnya tak terbatas. Tidak seperti sumber daya alam, yang sifatnya terbatas, yang susah untuk diperbarui. Tapi ide gagasan, kreativitas, keterampilan, kemampuan itu bisa dipelajari terus-menerus, sehingga tak terbatas. Dan harapannya kenapa bangsa Indonesia perlu meningkatkan atau mengembangkan ekonomi kreatif. Melalui ekonomi kreatif ini dapat mengangkat citra dan identitas bangsa Indonesia melalui karya dan produk serta orang kreatif yang mendapatkan pengakuan di dunia. Kalau saat ini negara Asia yang dianggap sebagai negara yang kreatif, kan kalau ditanya negara kreatif kalau di Asia siapa? Jawabannya Jepang, Korea, Cina. Nah, Korea Selatan ini sedang booming ini ya. Luar biasanya pemerintah beserta para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakatnya mengembangkan ekonomi kreatif Korea Selatan. Kalau saudara melihat film, istilahnya itu drakor, drama Korea, saudara akan melihat aktornya, ketika dia menerima telepon, menerima panggilan atau menerima pesan, di shoot gambar HP-nya Samsung, produk Korea Selatan. Kalau dilihat message-nya atau percakapannya bukan WhatsApp, KakaoTalk. Terus ada pesan, dia masuk ke mobil mereknya di shoot, mereknya Hyundai. Terus masuk ke mobil, jalan, ada musiknya K-pop, Korean pop. Dia sampai ke rumah, dia masuk ke dalam, buka televisi, nyalain televisi, mereknya LG, buka kulkas, mereknya LG. Sehingga ada upaya secara bersama-sama oleh pemerintah Korea Selatan dan para pelaku ekonomi kreatif untuk bekerjasama mengembangkan ekonomi kreatif di Singapura, di Korea Selatan. Itu yang belum dilakukan di Indonesia, masih berjalan sendiri-sendiri. Harapannya pemerintah beserta para pelaku ekonomi kreatif itu sama-sama mengembangkan ekonomi kreatif, berjuang mengembangkan ekonomi kreatif agar dapat mengangkat citra dan identitas bangsa Indonesia di mata dunia, mendapatkan pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kreatif. Sehingga kalau Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bangsa yang kreatif, ini juga sebagai model diplomasi bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, dan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan budaya bangsa Indonesia ke mata dunia.
Nah, selanjutnya apa tujuan ekonomi kreatif? Setidaknya ada 6 tujuan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Ya, ketika setiap orang mampu menggunakan ide gagasan kreativitas untuk melakukan kegiatan industri kreatif, melahirkan produk kreatif, maka dengan sendirinya ya orang-orang Indonesia tidak lagi selalu bergantungan untuk mencari pekerjaan, kan. Bisa menghasilkan produk kreatif, mereka bisa berwirausaha sehingga bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ekonomi di Indonesia. Dapat menggerakkan perputaran uang, ya, perekonomian, termasuk membayar pajak ya, ke negara. Sehingga kalau orang-orang Indonesia dengan menggunakan ide gagasan kreativitas untuk berwirausaha, untuk menciptakan sebuah produk kreatif, akan menumbuhkan atau menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif. Jadi ada kompetisi yang sehat, ya, kompetisi sehat. Karena masing-masing masyarakat ingin kreatif, ingin inovatif, terutama para pelaku usahanya. Ya. Jadi mengedepankan kualitas, kreativitas, inovasi dari setiap produk. Ini menjadi dampak sosial yang sangat baik karena menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. 270 penduduk Indonesia ini kalau dapat digerakkan kreativitasnya, inovasinya, mengembangkan ekonomi kreatif akan sangat luar biasa dampaknya bagi loncatan-loncatan, lompatan-lompatan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Nah, kalau masyarakat Indonesia sudah menggunakan ide gagasan kreativitas untuk melakukan kegiatan industri kreatif, membuat produk kreatif, maka tidak selalu bergantungan mencari pekerjaan, akhirnya mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, mengurangi kriminalitas. Nah, jadi kriminalitas itu kebanyakan disebabkan karena faktor ekonomi, karena tidak cukup pendapatannya, ya. Atau mungkin tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, sementara kebutuhan harus tercukupi. Ya, dengan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mengurangi pengangguran, dapat mengurangi kemiskinan, ya, sehingga kriminalitas pun berkurang. Oke, terima kasih. Ya. Thank you telah ikut sama-sama ya, kita belajar mengenai konsep ekonomi kreatif. Nah, sampai jumpa lagi di Yunus Indonesia Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jika kita perlu diskusi di luar YouTube, saudara bisa menghubungi saya secara japri, kontak ada di YouTube. Sampai jumpa lagi. Nah, terima kasih. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu.